Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darni dari kelas EKIS 5E dengan NIM 1904010019. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis investasi. Yang pertama yaitu pengertian analisis investasi. Analisis investasi adalah istilah luas untuk berbagai metode evaluasi investasi, sektor industri, dan tren ekonomi. Ini dapat mencakup memetakan pengembalian masa lalu untuk memprediksi kinerja masa depan, memilih jenis investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan investor, atau mengevaluasi sekuritas individu seperti saham dan obligasi untuk menentukan resiko potensi hasil atau pergerakan harga. Yang kedua, tujuan analisis investasi. Tujuan dari analisis investasi adalah untuk menentukan kemungkinan kinerja suatu investasi. Misalnya, seberapa cocokkah investasi itu untuk investor tertentu. Yang ketiga, jenis-jenis analisis investasi. Yang pertama, top down versus bottom up. Dalam pengambilan keputusan investasi, investor dapat menggunakan pendekatan analisis investasi bottom up atau pendekatan top down. Analisis investasi bottom up memerlukan analisis saham individu untuk mengetahui manfaatnya seperti penilaian, kompetisi manajemen, kekuatan penetapan harga, dan karakteristik unik lainnya. Analisis investasi bottom up tidak berfokus pada siklus ekonomi atau siklus pasar. Sebaliknya, ini bertujuan untuk menemukan perusahaan dan saham terbaik terlepas dari tren menyeluruh. Intinya, investasi bottom up mengambil pendekatan mikroekonomi untuk berinvestasi daripada pendekatan makroekonomi atau global. Pendekatan global adalah ciri khas dari analisis investasi top down. Ini dimulai dengan analisis tren ekonomi, pasar, dan industri sebelum memusatkan perhatian pada investasi yang akan mendapatkan keuntungan dari tren tersebut. Yang kedua, analisis fundamental versus teknis. Analisis fundamental menekankan kesehatan keuangan perusahaan serta prospek ekonomi yang lebih luas. Praktisi analisis fundamental mencari saham yang mereka yakini telah salah harga oleh pasar. Artinya, mereka berdagang dengan harga yang lebih rendah daripada yang dijamin oleh nilai intrinsik mereka. Seringkali, menggunakan analisis bottom up, para investor ini akan mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan, prospek bisnis masa depan, dan potensi dividen untuk menentukan apakah akan menghasilkan investasi yang memuaskan. Pendukung gaya ini termasuk Warren Buffett dan mentornya Benjamin Graham. Yang ketiga, analisis teknis. Analisis teknis mengevaluasi pola harga saham dan parameter statistik menggunakan grafik komputer, dihitung, dan grafik. Tidak seperti analisis fundamental yang mencoba mengevaluasi nilai intrinsik sekuritas. Analisis teknis berfokus pada pola pergerakan harga, sinyal perdagangan, dan berbagai alat bagan analitik lainnya untuk mengevaluasi kekuatan atau kelemahan sekuritas. Pedagang harian sering menggunakan analisis teknis dalam menyusun strategi dan menentukan waktu aktivitas pembelian dan penjualan mereka. Metode analisis investasi yang pertama, payback period. Payback period merupakan salah satu metode perhitungan capital budgeting yang relatif sederhana. Menurut Arifin dan Fauzi, mereka berpendapat bahwa metode ini merupakan penentuan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutupi initial investment dari suatu proyek dengan menggunakan cash inflow yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Sedangkan menurut Usnan dan Suarsono berpendapat bahwa payback period metode yang mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali dalam satuan tahun. Dari kedua pengertian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa payback period adalah waktu yang diperlukan dalam satuan tahun untuk mengembalikan investasi yang telah ditanamkan oleh penanam modal berdasarkan cash inflow yang dihasilkan oleh suatu proyek. Cara untuk mengambil keputusan dengan metode ini adalah membandingkan payback period investasi
yang diusulkan dengan umur ekonomis aktiva. Apabila payback period lebih pendek daripada umur ekonomis aktiva, maka rencana investasi dapat diterima. Sedangkan apabila payback period lebih panjang daripada umur ekonomis aktiva, maka rencana investasi ditolak. Metode analisis investasi yang kedua yaitu internal rate of return. Metode ini untuk membuat peringkat usulan investasi dengan menggunakan tingkat pengembalian atas investasi yang dihitung dengan mencari tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek yang diharapkan terhadap nilai sekarang biaya proyek atau sama dengan tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Metode selanjutnya yaitu profitability index atau benefit cost ratio. Profitabilitas indeks adalah perbandingan antara nilai sekarang dari aliran kas masuk di masa yang akan datang dengan nilai investasi. Menurut SOK, profitability index adalah prediksi arus kas masa depan perusahaan dibagi investasi awalnya. Sedangkan menurut Suat Usman dan Suwarsono mengatakan bahwa profitability index menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerima-penerima kas bersih di masa datang dengan nilai sekarang investasi. Dari kedua pengertian profitability index tersebut dapat disimpulkan bahwa profitability index adalah metode prediksi kelayakan suatu proyek dengan membandingkan nilai penerimaan bersih dengan nilai investasi dengan kriteria kelayakan apabila PI atau profitability index lebih besar daripada 1, maka rencana investasi dapat diterima. Sedangkan apabila profitability index lebih kecil daripada 1, maka rencana investasi ditolak. Metode yang keempat yaitu metode present value atau NPV atau nilai sekarang bersih. Net present value adalah analisis manfaat finansial yang digunakan untuk mengukur layak tidaknya suatu usaha dilakukan. Dilihat dari nilai sekarang atau present value, arus kas bersih yang akan diterima dibandingkan dengan nilai sekarang dari jumlah investasi yang dikeluarkan. Arus kas bersih adalah laba bersih usaha yang ditambah penyusutan, sedangkan investasi adalah jumlah total dana yang dikeluarkan untuk membiayai pengadaan seluruh alat-alat produksi yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha. Jadi, untuk menghitung NPV pada suatu usaha diperlukan data tentang yang pertama, jumlah investasi yang dikeluarkan, dan yang kedua yaitu arus kas bersih per tahun sesuai dengan umur ekonomis dari alat-alat produksi yang digunakan untuk menjalankan usaha yang bersangkutan. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai analisis investasi. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya memohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.